Selamat siang untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan topik PKM kelompok kami dengan judul Permen Sehat dengan Rasa Getir Berbahan Utama Antarasa. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ayu Syagian, yang kedua, Kori Simanjuntak, yang ketiga, Valentina Pasaribu, yang keempat, Ruth Manik. Next. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum rencana usaha, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat biaya dan jadwal kegiatan. Next. Pada pendahuluan yang pertama kami membahas mengenai latar belakang. Masyarakat sering mengonsumsi makanan instan, tidak terkecuali dewasa atau anak-anak. Pola hidup seperti ini cenderung menimbulkan penyakit. Untuk menyikapi hal tersebut, muncullah ide dan inisiatif kelompok kami untuk menghasilkan produk baru sebagai alternatif untuk makanan yang sehat dan juga praktis yang memiliki kandungan baik di dalamnya dalam bentuk permen dengan rasa getir. Dalam proyek ini, produk makanan yang ingin dibuat adalah permen yang berbahan dasar antarasa yang memiliki rasa getir tetapi memiliki khasiat unggul seperti memperlancar peredaran darah dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sasaran utama produk makanan ini adalah semua kalangan baik pemuda ataupun kalangan yang sudah tua. Permen sehat antarasa aman untuk dikonsumsi karena dalam proses produksinya tidak menambahkan bahan pengawet dan campuran bahan kimia lainnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana cara memulai bisnis permen getir dengan rasa baru yang memiliki dampak yang baik untuk kesehatan. Yang kedua, bagaimana cara pemasaran produk yang akan dihasilkan kepada masyarakat. Yang ketiga, bagaimana respon masyarakat dengan permen yang akan dibuat nantinya. Yang ketiga yaitu tujuan dari pembuatan kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi masyarakat, serta menciptakan nilai tambah antarasa selain hanya menjadi lalapan saat makan. Yang kelima, yaitu manfaat kegiatan ini. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mengasah kreativitas dari mahasiswa untuk menyampaikan serta menuangkan ide yang dimiliki, dan mendapat pengalaman, mendapat koneksi juga untuk dapat berkomunikasi langsung kepada masyarakat mengenai ide-ide kreatif yang dimiliki. Selain itu, manfaat dari kegiatan ini adalah untuk memberikan alternatif makanan sehat dalam bentuk permen yang lebih bermanfaat dan lebih terjangkau. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai luaran. Luaran yang diharapkan dari pembuatan permen getir ini adalah banyak konsumen yang membeli akan berpendapat bahwa permen getir ini lebih ekonomis, lebih sehat, dan mudah untuk didapatkan dibanding harus membuat sendiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua itu adalah gambaran umum rencana usaha. Prospek pengembangan proyek. Penggunaan Atarasa ini sebagai bahan utama cukup menjanjikan karena ketersediaan buah Atarasa ini khususnya pada daerah Tobasa cukup mudah diperoleh. Kemudian visi dari pengembangan proyek ini. Pertama, meningkatkan nilai mutu buah Atarasa sebagai bahan baku dan agar tidak mencemari lingkungan. Kedua, memproduksi varian permen baru dengan memanfaatkan buah Atarasa sebagai bahan utama dan membuat produk yang lebih bernilai dan berkualitas. Ketiga, mampu bersaing dengan produk lain, baik di pasar lokal maupun pasar nasional. Yang ketiga itu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang pertama itu kekuatan atau yang menjadi keunggulan dari produk ini. Yang pertama,
proses produksi tidak membutuhkan pemanis buatan. Jadi, produksinya itu menggunakan bahan-bahan alaminya saja. Kedua, bahan baku mudah ditemukan, yaitu buah atarasa. Ketiga, penggunaan buah atarasa menjadi bahan baku permen dapat menjadi menambah nilai mutu dan ekonomi buah atarasa itu sendiri. Yang keempat, produk permen getir ini yang dihasilkan itu tidak mencemari lingkungan. Kemudian, yang menjadi kelemahan atau weakness-nya. Daya tahan dan umur simpan produk ini sangat terbatas karena tidak adanya penggunaan bahan pengawet. Ketiga, trade. Yang pertama, adanya perusahaan saingan yang memproduksi produk sejenis. Kedua, daya tahan produk permen ini menjadi perhatian serius yang perlu ditangani. Kemudian terakhir, opportunities atau kesempatan. Target pasar yang ada itu adalah kalangan dewasa, sehingga dapat membuka peluang yang menjanjikan. Yang kedua itu, produksi buah atarasa ini cukup mudah didapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaannya. Yaitu, yang pertama adalah prosedur standar kerja. Pada prosedur standar kerja ini, jumlah karyawan yang akan dipekerjakan yaitu hanya 3 orang. Dengan spesifikasi, 1 orang karyawan akan menyediakan bahan baku, yaitu buah atarasa itu sendiri, sedangkan yang 2 lagi akan melakukan proses pembuatan permen dari pencampuran hingga pengemasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan produknya. Pada proses pembuatan permen berasa getir dengan bahan utama buah atarasa ini diawali dengan memanaskan air hingga mendidih, kemudian menambahkan gula hingga mengental. Kemudian bubuk atarasa yang telah kita miliki tadi kita campurkan, kemudian diaduk. Setelah proses pengadukan merata, kemudian didinginkan. Lalu setelah didinginkan, sembari menunggu dingin, maka di sini prosesnya akan membentuk bulatan-bulatan kecil yang menyerupai permen, kemudian didinginkan kembali hingga produk permen tersebut layak untuk dikemas dan disajikan. Tahap selanjutnya adalah tahap pengemasan permen. Permen yang telah dingin siap untuk dikemas dan dijual kepada masyarakat. Permen tersebut dijual dengan harga Rp500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang disusun dalam produksi permen atarasa ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah peralatan penunjang, yang kedua adalah peralatan habis pakai, biaya habis pakai, yang ketiga adalah biaya operasional dan perjalanan, dan yang keempat adalah biaya habis lain. Sementara biaya peralatan penunjang ini adalah Rp1.075.000 dan biaya habis pakai adalah Rp299.000, biaya operasional dan perjalanan senilai Rp950.000 dan biaya habis lainnya ataupun biaya tak terduga adalah Rp800.000. Maka dapat ditotalkan anggaran biaya untuk melakukan kegiatan ini adalah sejumlah Rp3.124.000. Kemudian untuk jadwal kegiatan. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 bulan, di mana pada bulan pertama terdiri dari atas persiapan administrasi dan komunikasi, pembelian alat dan juga bahan, kemudian uji coba produksi skala kecil untuk memastikan komposisi dan juga untuk memastikan metode yang baik untuk ditentukan dalam produksi. Kemudian pada bulan kedua dilakukan pelaksanaan mulai dari produksi, masa promosi, dan juga penjualan produk. Pada bulan keempat akan dilakukan evaluasi, dan kemudian pada bulan kelima akan dilakukan analisis terhadap evaluasi yang didapatkan pada bulan keempat. Sekian yang dapat kami presentasikan mengenai permen atarasa. Terima kasih.